Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Hari ini saya melakukan ibadah dan khotbah tentang demokrasi dan hak asasi manusia dari pelajaran agama. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini karena Engkau masih memberikan kepada kami napas dan kehidupan. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur senantiasa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sebelum kita melaksanakan ibadah khotbah, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini karena Engkau melayakkan kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati dan urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Guru dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Willy Yosia, kelas 12 IPS, Sekolah SMA PBK 3. Kali ini saya mau membagikan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab Ester 7 ayat 1 sampai 10. Dengan judul perikopnya, Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Saya baca buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ester 7 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya, Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Ester, sang ratu, ya raja, jika kalau hamba mendapat kasih raja dan jika kalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jika kalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja.
Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiayaan dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada kantil, tetapi Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tak kala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi orang muka Haman, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang dihadap raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 kasta tingginya. Lalu tita raja sulangkan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulangkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, tema khotbah saya hari ini adalah demokrasi dan hak asasi manusia, HAM. Apa yang kalian pahami mengenai demokrasi dan hak asasi manusia? Kedua hal ini sudah tidak asing lagi kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dua hal ini tidak terpisah di dalam kehidupan kita, secara pribadi maupun secara kelompok ataupun dalam kehidupan sosial atau masyarakat. Pengertian demokrasi dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk Tuhan. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberian kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil keputusan itu. Demokrasi adalah pemerintahan yang bertumpu pada rakyat, artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam ayat yang kita baca tadi, Ester mengundang Raja Ahasuerus dan Haman dalam jamuan makan ingin memohon belas kasihan atas ketertindasan bangsa Yahudi, di mana Haman ingin membinasakan orang-orang Yahudi. Ternyata atas pengaduan Ester membuat Raja Ahasuerus marah karena Haman dianggap kurang bermoral. Ia menggunakan jabatan dan kedudukannya untuk membunuh Mordekai beserta seluruh orang Yahudi di kerajaan itu. Namun tipu muslihat itu disingkapkan oleh Ester kepada Raja Ahasuerus. Kemarahan raja pada akhirnya membuat Haman digantung pada tiang sulam. Dalam hal ini, hak asasi manusia HAM dari orang-orang Yahudi telah diperlakukan oleh Haman dengan semena-mena, bahkan ingin membunuh orang-orang Yahudi itu. Tetapi orang-orang Yahudi sangat beruntung karena mereka telah dibela oleh Ester. Maksudnya dibela oleh Ratu Ester dengan cara mengundang dan memberitahu kepada Raja Ahasuerus. Ester memberitahu kepada Raja Ahasuerus. Menurut saya, demokrasi sudah terjadi dalam ayat di atas karena Raja Ahasuerus, Ester, Mordekai, dan seluruh orang-orang Yahudi itu sepakat untuk menyingkirkan Haman. Dia menyingkirkan Haman, sepakat dia. Dan Raja Ahasuerus sudah melenyapkan nyawa Haman. Dia sudah melenyapkannya nyawa Haman dengan cara menggantungkannya di tiang sulam. Dia menggantungkannya di tiang sulam. Dan akhirnya Haman meninggal dunia. Baru pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di pemerintahan
Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita doa sahabat. Kita doa untuk orang tua dulu. Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada kedua orang tua saya. Tuhan, Engkau berikan panjang umur buat kedua orang tua saya. Apa yang orang tua saya kerjakan supaya berhasil menyenangkan hati Engkau. Engkau tambah-tambahkan rezekinya mereka. Baru kita doa untuk Tuhan, Engkau berkati yayasan PK3 terutama buat SMA Agape, guru-guru dan semua staf sekolah mengajar supaya dia diberikan kesabaran untuk mengajar dan bekerja dengan sabar. Berkati juga semua kami murid-murid SMA Agape PK3 supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, Engkau berikan masa depan yang cerah untuk saya. Tuhan, Engkau berikan jalan untuk mau lanjut ke kuliah. Engkau yang beri jalan buat kuliah saya, dan Engkau juga berikan jalan yang terbaik buat saya. Tuhan, inilah doa syafaat saya, kiranya Engkau dapat mengabulkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami makan hari ini secukupnya. Dan ampunilah atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.